Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma Putri Rashid dari kelas MN22D dengan NIM 2200800345. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost volume profit analysis. Poin pentingnya itu ada 4. Pertama, pendahuluan. Kedua, cost volume profit analysis. Ketiga, komponen cost volume profit analysis. Dan yang keempat adalah asumsi dalam analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit atau CVP adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengembalian keputusan. Keuntungannya itu dari sebuah perusahaan bisnis adalah hasil interaksi dari banyak faktor. Oleh karena itu, perusahaan dapat menargetkan atau merencanakan jumlah penjualan produk agar memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya ada cost volume profit. Ini merupakan metode untuk menganalisis laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya, bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran memengaruhi variabel biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Cara mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap memengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost volume profit untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau menutupi semua biaya, mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Lalu di sini ada analisis cost volume profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume memengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan dalam melakukan analisis ini. Lalu ada komponen cost volume profit analysis. Ada beberapa komponen berbeda dengan secara bersama bentuk analisis cost volume profit. Rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah 1. Rasio margin kontribusi, 2. Titik impas, dan ketiga ada margin selanjutnya ada contribution margin. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Rumusnya itu ada kontribusi margin sama dengan pendapatan penjualan hingga total biaya variabel. Lalu juga ada rumus contribution margin ratio sama dengan contribution margin sampai pendapatan penjualan. Analisis break-even point. Analisis impas atau break-even point suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya masih dengan 0. Adapun rumus analisis break-even point yaitu Y sama dengan X min BX min A, di mana sama dengan laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel per satuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, dan X adalah biaya variabel total untuk BEP dalam unit dihitung dengan menggunakan rumus A atau C min B untuk BEP dalam suatu mata uang dihitung dengan menggunakan rumus 1 min BX atau CX. Asumsi dalam analisis cost volume profit. Pertama, fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konsisten selama rentan waktu tertentu. Namun, faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai kemungkinan rentan penjualan dan produksi. Lalu, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena
karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.